Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Halo anak-anak, bertemu lagi nih bersama Bu Alfi. Kali ini Bu Alfi akan memberi wawasan kepada anak-anak mengenai peta. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan peta? Penasaran? Yuk ikuti terus videonya. Anak-anak coba perhatikan gambar tersebut. Pastinya anak-anak sudah tidak asing lagi kan dengan gambar tersebut? Ya, namanya adalah peta. Apakah di kelas kalian ada peta? Lalu apa ya yang dimaksud dengan peta? Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta ini dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta yang baik harus memberikan informasi yang benar agar pembaca mudah untuk membacanya dan juga tidak tersesat. Maka dari itu, dalam pembuatan sebuah peta harus meliputi 10 unsur peta. Unsur-unsur tersebut akan memudahkan pembaca untuk memahami peta. Apa saja ya unsur-unsur peta tersebut? Nah, inilah gambaran dari unsur-unsur peta. Ada judul peta, legenda, simbol peta, petunjuk arah mata angin, garis tepi, skala peta, lettering, inset, garis astronomis, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta adalah sebuah identitas dari apa yang ada di dalam peta. Biasanya judul terletak di bagian pojok kanan atas atau di bagian yang orang mudah untuk melihatnya. Tanpa adanya judul peta, orang yang akan membaca akan kebingungan isi dari peta yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah petunjuk arah mata angin. Nah, petunjuk arah merupakan komponen yang sangat penting di dalam peta. Dengan adanya petunjuk arah mata angin, pembaca dapat mengetahui mana arah barat, timur, selatan, atau utara. Petunjuk arah biasanya disimbolkan dengan panah dan huruf U sebagai petunjuk arah utara. Selanjutnya adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan luas sebenarnya dengan luas yang digambarkan di peta. Skala peta biasanya dinotasikan dengan 1:sekian. Semakin besar skalanya, maka semakin besar pula wilayah yang digambarkan pada peta. Nah, selanjutnya ada sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta merupakan unsur yang tak kalah penting dari unsur-unsur lainnya. Dengan adanya sumber peta, menunjukkan kevalidan dan juga keakuratan data sebuah peta. Apakah dari sumber yang terpercaya atau tidak? Selanjutnya adalah legenda peta. Legenda peta adalah kumpulan informasi yang ditunjukkan pada peta untuk menjelaskan simbol-simbol tertentu. Nah, dengan adanya legenda peta ini, pengguna peta bisa paham simbol yang ada di dalam peta itu bermakna apa saja. Biasanya legenda itu diletakkan pada sebuah kotak khusus di samping peta. Seperti di sini ada jalan utama, jalan alternatif, ada legenda jalan biasa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta merupakan komponen peta yang cukup vital untuk menyampaikan pesan seseorang pembuat peta kepada para pengguna peta. Nah, simbol peta ini biasanya terletak menyebar di sebuah peta. Simbol yang ada di peta dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, simbol berdasarkan bentuknya. Ada simbol titik. Nah, simbol titik ini digunakan untuk mewakili sebuah tempat, misalnya simbol kota, kecamatan, bandara, stasiun, atau pelabuhan.
Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis digunakan untuk mewakili kenampakan sungai, jalan, rel, batas provinsi, dan batas negara. Kemudian simbol area atau wilayah. Nah, simbol wilayah ini digunakan untuk menunjukkan kenampakan area seperti rawa, hutan, dan pesawahan. Yang keempat ada simbol aliran. Nah, simbol aliran ini digunakan untuk menunjukkan alur atau gerak suatu barang atau komoditas. Selanjutnya, simbol berdasarkan sifatnya. Ada simbol kuantitas. Simbol kuantitas digunakan untuk menyatakan kenampakan dalam bentuk jumlah. Kemudian ada simbol kualitatif. Nah, simbol kualitatif ini adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan fenomena. Unsur selanjutnya ada garis tepi. Garis tepi biasanya dibuat 2 buah dengan ketentuan garis luar lebih tebal dari garis dalam. Unsur peta selanjutnya adalah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang dapat menunjukkan letak astronomis suatu wilayah. Garis astronomis dibagi menjadi 2, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang membagi wilayah secara vertikal dan letaknya sejajar dengan khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membagi wilayah secara horizontal dan letaknya tegak lurus dengan khatulistiwa. Unsur selanjutnya adalah lettering. Lettering adalah semua tulisan dan angka yang berfungsi untuk memperjelas arti dari lambang atau simbol yang ada pada peta. Contohnya, judul ditulis dengan huruf kapital dan tegak semuanya. Kota ditulis dengan huruf kapital tegak dan bagian air seperti laut, sungai, atau danau ditulis dengan huruf miring. Inset merupakan bentuk peta kecil yang ada di dalam suatu peta. Fungsi inset ini adalah untuk petunjuk lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah di sekitarnya yang lebih luas lagi. Tujuan inset adalah untuk memperjelas salah satu bagian dari peta serta menunjukkan lokasi yang penting, akan tetapi tampak kurang jelas di dalam peta. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu peta dan juga unsur-unsur di dalam peta. Kalian dapat menulisnya dan juga mengingat materinya supaya kalian dapat membaca peta. Alhamdulillah, pembelajaran kita mengenai peta telah selesai. Terima kasih telah mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.